Ia ko dalle, tanya maca na tahu masa padalle na sugi. Tanya tahu pak doang ngepasugi tahu. Tanya tahu galak na tayo makareso na sugi. Ia kini pak doang ngepasugi tahu dia naga ustaz mamotor, maka pelak lutumanan ustaz selo macarama. Iya, karena semua ustaz tahu doanya kayak itu. Coba tanyakan. Kadang-kala saya pak kalau ke Kalimantan ceramah, ditanya sama orang sopeh itu, bilang Pak Ustaz, doa apa dibaca supaya kita bisa kaya? Padahal yang bertanya itu sudah ada 5 mobilnya, yang ditanya baru naik motor. Saya seandainya bilang malaikat itu kasih tahu, bila gitu yang kau tanya minta doa kaya baru naik motor, kau sudah punya mobil, itu terbalik. Mestinya saya yang minta sama dia apa yang kau baca sehingga bisa kaya. Makanya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa yang berdoa. Bukan kepada siapa yang pintar. Seandainya kepintaran orang kaya, maka profesor doktor yang belajar ekonomi akan menjadi orang kaya. Tapi apa? Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Maka syukuri apa yang diberikan kepada kita. Itu kuncinya, Pak. Tapi ada kekayaan yang tidak kalah dari semua yang ada, adalah kekayaan iman. Karena iman yang kuat akan kita syukuri semua. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, Pak. Bulan ini disebut Rasulullah sebagai bulan Nisan. Tadi bulan Syawal itu kalau disebut dalam bulan Islam. Tapi bulan April ini kalau dibahasakan itu bulan Nisan. Bulan Nisan itu bulan April. Bulan ini ketika air hujan turun, tak ada langsung dari langit. Jadi kalau ada hujan di bulan 4, tak ada langsung dari langit. Jangan melalui atap dengan menggunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Kemudian bacakan doa. Disebutkan dalam hadis Nabi, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan ayat kursi. Baca masing-masing 70 kali. Air itu ketika berubah menjadi bening seperti air aqua, maka minum selama 7 hari. Orang yang tidak punya keturunan, kata Nabi, maka bisa diberikan keturunan oleh Allah. Orang yang punya penyakit tapi dia tidak tahu apa penyakitnya, semua dokter sudah tidak menemukan penyakitnya, suruh minum air ini, kata Nabi, selama 7 hari. Maka ketika dia tidak bisa sembuh, maka tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Maka kesempatan di bulan April ini, Pak, selain tadi puasa sunnah Syawal, ada sholat sunnah utakah, bersamaan juga adalah bulan April, adalah bulan Nisan, maka usahakan tada air hujan langsung dari langit. Bagi yang sudah berkeluarga tidak punya keturunan, itu paling bagus dipakai. Kalau ada penyakitnya tidak bisa sembuh, coba minum air ini. Itu isyaratnya langsung, dan itu sudah dibuktikan para ulama. Kita bisa temukan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Bunyah. Kemudian saya wasiatkan, ibu-ibu, saya selalu mengatakan, kalau ingin sukses di dunia, ingin menjadi orang hebat, karir politiknya tidak tersendat, satu kuncinya, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu kunci. Iya. Jangan katakan Pak Ustaz ini membela istri. Tidak. Kita bisa melihat tokoh besar Indonesia. Orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Orang nomor 1 di Indonesia, Pak. Kita bisa pelajari dia. Soeharto orang hebat. Saya tidak kenal beliau. Memegang tampuk pemerintahan dengan tangan besi. Tapi kapan dia bisa jatuh? Ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Habibie orang hebat. Saya tidak mengakui. Dia lahir di Parepare. Kebanggaan orang Sulawesi Selatan. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisi. Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali jadi presiden, seorang panglima TNI. Kurang apa kehebatannya? Tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan yang betul-betul pas ketika Ibu Ani tidak ada di sisi. Rasulullah kapan dia drop betul ketika Khadijah tidak ada di sisinya. Maka kunci kepemimpinan seorang laki-laki itu ada pada siapa yang mendampingi dia. Makanya saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang pemimpin laki-laki, karena pasti ada wanita hebat yang ada di sisi. Dan kuncinya, iya, kuncinya betul itu, Pak. Dan agama mengajarkan untuk itu. Makanya kalau kita mau mendapatkan keberkahan rezeki dan keberkahan hidup dan kesuksesan hidup, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Sebaliknya, kita bisa buktikan, Pak, berapa banyak pimpinan pondok pesantren yang ada di luar sana hafal Al-Quran 30 juz, ratusan bahkan ribuan hadis dia hafal, setiap hari sholat 5 waktu, kurang soleh apa dia? Tapi ketika dia berzina dengan santrinya,
pasti dia jatuh sejatuh-jatuhnya dan hina sehina-hinanya. Artinya apa? Yang hafal Quran dan hadis saja bisa dihinakan karena perbuatannya, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu pelajaran. Makanya saya selalu menyampaikan, jika ingin hidupnya berkah dan mudah perjalanannya, cintai istrimu sepenuh hati. Karena doa istri 3 kali lebih cepat diijabah dibanding doa suami. Makanya ketika ada hajat, beritahu istri, nanti dia berdoa. Karena wanita sebelum mengangkat tangannya, itu malaikat sudah menunggu. Tapi kalau ibu-ibu sudah berdoa setengah mati dan tidak terijabah, maka suruh bapaknya tambah istri supaya banyak yang mendoakan. Tapi kayaknya ibu-ibu tidak sepakat. Ibu-ibu langsung protes. Makanya ibu-ibu saya sampaikan, kalau ada masalah jangan dikasih masuk di media sosial, jangan dikasih masuk di Facebook. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai dunia kiamat, tidak ada malaikat yang diutus mencatat doa dalam Facebook, tidak ada. Yang ada mencatat doa dalam sholat. Itu makanya kalau ada masalahnya jangan dikasih masuk di Facebook. Banyak ibu-ibu bertengkar sama suaminya, langsung bikin status, aku menyesal. Ternyata kau begitu. Wah, baru bikin gambar lope-lope pecah. Langsung ada duda di bawahnya menulis, langsung dia tulis sabar saya. Itu masalah. Ini awal perselingkuhan. Makanya hati-hati. Kalau ada masalah, ambil air wudhu, kemudian komunikasi langsung dengan Allah. Jangan berdoa di luar sholat kalau hal itu penting. Kenapa sholat kita dikasih? Karena itu handphone, komunikasi langsung dengan Allah. Karena doa menunggu hari Kamis dan hari Senin. Makanya kalau suaminya pacaran, jangan coba-coba pakai doa, langsung pakai sholat. Kalau suaminya pacaran hari Ahad, itu tidak dilapor. Berdoa baru dicatat. Hari Senin dicatat, hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis karena di situ doa di store. Makanya kalau pacaran hari Senin baru berdoa, itu baru dicatat malaikat, belum dilapor. Nanti bisa hari Rabu suaminya menikah, doanya belum di store, masih dicatat. Ini makanya ada sholat. Sholat inilah jalur pintas. Makanya semua masalah pasti ada sholatnya. Orang mau melakukan perjalanan, sudah ada doa musafir yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa ada sholat sunnah musafir? Karena kalau doa masih menunggu tugas malaikat, tapi kalau sholat itu tidak pakai perantara. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Padahal sudah ada doa taubat. Karena doa taubat menunggu pencatatan malaikat, tapi sholat taubat itu komunikasi langsung hamba dengan Tuhan. Terlambat kok bos. Sudah mau tadi bicara sama Allah, kenapa melapor lagi sama saya? Nah, ini kuncinya. Dari sinilah banyak orang keliru, nanti selesai salam baru berdoa. Padahal tempat berdoa yang paling bagus ketika kita dekat dengan Allah. Ada orang yang beristihara yang menyesal, karena pasti Allah memberi petunjuk. Ini kunci kehidupan yang diajarkan dalam agama. Sebenarnya inti halal bihalal bukan ceramah. Karena inti halal bihalal adalah bersalam-salaman. Karena banyak di antara kita ini baru ketemu. Sebenarnya ceramahnya hanya pengisi waktu sedikit untuk nasihat. Sebenarnya intinya halal bihalal adalah salam-salaman, saling memaafkan. Makanya tadi protokol mengatakan ada kesempatan nanti itu luar biasa Pak, kita manfaatkan. Tapi ada hal yang saya ingin sampaikan. Ini wasiat guru kami dan juga sering saya wasiatkan, bahwa dalam kehidupan ini satu kuncinya, maafkan kesalahan orang ketika orang itu salah. Tapi ketika kita salah, maka minta maaflah. Itu kunci ketenangan hidup. Jadi ya ko salah itawe at dampengang. Ya ko idi salah illa wa dampengi amangilino. Tapi ya ko meloki de gaga susah ci di bawah. Ajak kesusai pada tarupa tahu ama kampung. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ajak kesusai pada tarupa tahu ku imang, ajak kesusai makmut tak malampela da bacaan cia rokok bapak dinutu na tahu. Makmum ajak kesusai mata napai telu ayat na baca tu 5 semen ni monri ketungan na rokok no. Lakai ajak kesusai beneta iparenta deni ale di balanca. Baine ajak kesusai lakai tak makat di deni jampangi. Ini kuncinya. Makanya saya sampaikan, wanita kalau mau rezekinya mudah, gampang, mudahkan
sedekah kepada suami. Siapa istri yang memudahkan sedekah ke suaminya, artinya sedekah berhubungan. Ketika suaminya minta, langsung kasih. Bahkan kalau istri yang menawarkan, itu rezekinya lebih mudah. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa wanita yang... Kenapa, Bu? Siapa wanita atau istri yang menawarkan dirinya kepada suaminya dan suaminya merasa ridha karena hubungan itu, maka wanita itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Coba. Makanya bapak-bapak kalau mau kok di istrinya, bila mau ki umrah saya. Saya pelajari dalam ilmu hikmah Pak Bu, ini jadi masalah biasanya memang. Kalau ada wanita mau berhubungan dengan suaminya baru makobi-kobi suaminya, nah tidak dihiraukan atau muncul permintaan, maka digurut tak aja mau berhubungan narekowang ke permintaan nama kunraya, maka bini lakainya nasapat dia ngijok lampu dia pernah talacak tengah anu hijau jendela kakak hijau lo letakku ya kongka anak tamatu pasti mak bali-bali kongka gagi pulang tidak akan penurut. Yang kedua, jangan berhubungan di saat kita ngantuk. Kenapa? Anakmu tidak bisa bicara sampai umur 7 tahun belum bisa bicara. Yenang kana anak tu 5 kedami amma apa ai lanro cakarudu ya. Betul kagak kowe? Saya sering dibawakan anak-anak minta didoakan, belum bisa bicara Ustaz. Saya cuma kasih tahu satu kuncinya. Siapa yang berhubungan dalam keadaan ngantuk, pasti anaknya tidak bisa bicara. Lambat baru bisa bicara. Saya pernah baca bukunya Bapak Profesor Dr. Dadang Hawadis dalam buku psikoterapi Al-Quran. Bahkan beliau meneliti. Apa penelitiannya? Siapa yang berhubungan setelah salah satunya pernah bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun dan berhubungan secara nyata dengan pasangannya tanpa diantarai dengan wudu, ketika istrinya hamil, maka anaknya dipastikan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawadis dalam buku psikoterapi Al-Quran. Inilah kenapa orang tua kita dulu selalu mengajarkan aja mau sibawa benemu narekodemu mapacing, kemudian dalam keadaan tenang. Magai ya kumaliwasan kita berhubungan palasang anak tak masolat kita berhubungan makutu anak tak. Ngerang-ngerang makanya pakanjaki memang ini. Tapi ada tempat berhubungan yang paling bagus. Ada tempat berhubungan waktu yang paling bagus sesudah sholat duhur, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu paling bagus, Pak. Generasi kita paling bagus di situ. Itu wasiatnya guru Profesor Dr. Quraisyihab kepada Profesor Dr. Arifuddin di Bone. Kalau engkau berhubungan, dan ternyata memang ada hadisnya. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa sih? Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Iyalimuddin. Itu Nabi bilang orang buka Arab. Pas berbuka puasa, sesudah minum air putih, sebelum makan apa-apa, kemudian berhubungan dengan pasangan. Ketika istrimu hamil di situ, maka anakmu bisa menjadi seorang ulama. Oh, ini sudah lewat. Tapi susah kalau imam. Makanya orang Bugis Sopeng, orang Bugis Sidrap, orang Bugis Wajo, Parepare dan Pinrang sebagian menikahkan anaknya selalu menjelang masuk Ramadan. Bahkan 1 minggu sebelum Ramadan dia masih menikahkan anaknya. Kenapa? Karena dia mencari anak keturunan nanti jadi ulama. Itu kuncinya. Tapi nanti bulan ini setelahnya, ini yang terakhir, angka istilahnya tosopenge ulet cipi. Dena Pak Boting. Itu benar Pak. Ulet cipi itu sebenarnya istilah orang tua kita, dan itu benar. Kenapa? Uangnya dia sudah pakai di bulan Ramadan. Iya, na pakai di no Ramalan. Dia pernah sampai masa padale na mesi jok ke jamaah haji. Maka meloti isolori. Jadi ya koma Pak Boting okoro cek dek mina solorang Pak makurangi duina. Yana tu ampayasa ngulet cipi. Macipi iduina karena ekonomi. Makanya Ki Haji Maimun Subair almarhum al-Maghfurlah mengatakan, ini pesan beliau, tidak ada dalam hadis, tapi ini bisa dipegang. Siapa yang tidak atau siapa yang sempit rezekinya di bulan April ini, maka itu alamat bahwa 1 tahun ke depan rezekinya akan susah. Tapi siapa yang mudah uangnya di bulan ini, maka itu alamat 1 tahun ke depan akan dimudahkan rezekinya.
Jadi ya kuya ulangi macipi-cipi balancata, macipi itu pangkalinot kasih tahun ke depan. Tapi ya malomo yo kue, maka itu dimudahkan. Tidak ada dalam hadis, tapi itu ada di dalam ilmu hikmah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, karena saya diminta ceramah setengah jam. Ini sudah lewat 5 menit. Jadi saya juga diminta untuk berdoa. Saya hanya ingin sampaikan salah satu ijazah doa yang diberikan oleh Guru Ta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Mughfurlah kepada salah satu ulama kita di Sengkang, dan saya mengambil langsung dari muridnya Guru Ta, bahwa ketika kita berdoa ada satu doa yang sangat masyhur tapi banyak orang tidak tahu, yakni doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Pesan Guru Ta Kiai Abdul Rahman Ambodale, iya Pak dongangi mega tahu mapala tapi mega dini sepake. Ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah, jangan dilanjutkan. Lepangi okoro. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi. Decengagan nalino tacinai, minta di sini. Itu doa menurut Guru Tak, doa kosong. Itu cek kosong, tidak ada isinya. Makanya disebut sapu jagat. Karena semua yang ada di dunia bisa dimasukkan ke situ. Makanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi, tilawi, aga tacinai okoro, isi. Wapil akhirati hasanah, iyon nak tilawi ko pi dunia hasanah, tilawi nan cegide ceto ko sorimonri aja kama icallaki gara-gara yaro tilawi, wakina azabannar, tilawi aja nagesaki api neraka. Jika jabatan di pi dunia hasanah, wapil akhirati hasanata, tinggal natiro nak jabatan ngokoro, wakina azabannar, tilawi aja tapagesai ka po ngapi neraka gara-gara ya bilawi. Maka ia naronasa atau pandri tapa hakiki, maka da misa pasilian yang kega api, kega bara, kega awu, napa kawat di milodong. Itulah yang dijelaskan Guru Ta Kiai Abdul Rahman Ambodale, sehingga dia mengatakan magampa pak dongan nana tapi talekna magam marji. Tidak semua orang tahu. Kalau ada yang baca itu terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, maka Guru Ta lo bangi itu dia gagesa. Makanya fid dunya hasanah isi. Ya ko jabatan bupati minta di situ, makibuaki wija-wija, ya ko maringeran ya ko tilawi. Di situ kuncinya. Itulah yang diajarkan oleh Guru Ta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulli syai'. Rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Hadisna sari'an bi isati. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa dinal jannata dar salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini untuk menyambung silaturahmi ya Allah. Bukakan pintu keberkahan kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Ketika ada kesalahan dan hilaf di antara kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan kami menerima maaf dan pemaafan saudara dan sahabat kami ya Allah. Kami mohon rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Kami mohon umur yang panjang ya Allah, dan berkah ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Semua yang hadir di tempat ini ya Allah, angkat semua penyakitnya sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Allah. Yang punya masalah ya Allah, angkat masalahnya ya Allah. Yang punya hajat ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.